Kereta 450 Paddington, karya fenomenal dari Agatha Christie. Langsung aja ya guys. Jadi cerita ini dimulai dari seorang wanita tua yang bernama Elspeth McGillicuddy. Nah, dia baru berbelanja keperluan Natal nih di kota London. Kemudian dia pergi ke stasiun Paddington untuk naik kereta pukul 4.50 untuk menuju ke desanya sahabatnya, yaitu Miss Marple di desa St. Mary Mead. Nah, selama perjalanan itu memang sih dia tertidur, tapi setelah bangun tidur dia merasa segar dan tiba-tiba keretanya melambat guys. Ternyata di samping keretanya itu ada kereta lain yang menyusul, tapi arahnya bukan berlainan arah ya, tapi arahnya ini searah. Karena keretanya searah dan jalannya lambat, maka wanita tersebut bisa melihat kejadian yang terjadi di kereta di sebelah keretanya. Dan ternyata ada kejadian yang sangat mencengangkan. Ketika di kereta sebelah itu dia melihat seorang pria mencekik seorang wanita. Dan wanita tersebut meninggal. Mrs. McGillicuddy pun sangat khawatir. Lalu ia melaporkan kejadian itu kepada kondektur yang tidak mempercayainya. Karena menurut kondektur biasanya para wanita tua itu suka berhayal. Walau begitu, sampai di stasiun, Mrs. McGillicuddy pun juga tetap melaporkan kejadian itu. Nah, ketika dia sudah sampai di rumah Miss Marple, dia tuh sangat shock sekali dan menceritakan semua kejadian itu kepada Miss Marple. Miss Marple pun menenangkan dia, dan keesokan paginya mereka melihat di koran ternyata sama sekali tidak ada berita apapun tentang kejadian di malam itu. Miss Marple pun curiga. Mereka pun melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Dan ternyata polisi pun tidak percaya guys. Polisi tidak percaya. Walaupun begitu polisi tetap menyelidikinya. Dan setelah polisi menyelidiki, ternyata sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak ada mayat, tidak ada laporan orang kehilangan dan lain sebagainya. Padahal Mrs. McGillicuddy pun harus segera pergi ke luar negeri, tepatnya di Sri Lanka untuk berkumpul bersama keluarganya. Maka Mrs. McGillicuddy pun pergi ke luar negeri. Miss Marple yang memang terkenal sangat kepo dan memang dia sangat peduli dengan masalah-masalah terkait manusia, dia menyelidiki sendiri kasus ini guys. Dan Miss Marple sudah menyelidiki kemungkinan bahwa mayatnya tersebut dibuang. Tapi kalau dibuang harusnya ada yang menemukan mayat itu dong ya. Dan ternyata nggak ada yang menemukan mayat itu. Maka Miss Marple pun menduga bahwa mayat tersebut disembunyikan. Tapi harus ada yang menemukan mayat tersebut. Siapakah gerangan? Dan Miss Marple pun membaca peta-peta. Dia sudah menduga lokasi di mana si mayat itu berada. Dan ternyata di tempat yang diduga oleh Miss Marple itu berada ya, itu berada di sebuah halaman yang sangat luas dari sebuah rumah yang sangat megah walaupun tidak terawat. Rumah tersebut milik keluarga Crakenthorpe. Maka Miss Marple pun mengutus seorang temannya bernama Lucy Aylesborough untuk menjadi mata-mata di rumah tersebut. Kebetulan rumah besar tersebut memang membutuhkan juru masak. Maka Miss Marple pun meminta tolong seorang wanita yang memang sangat cekatan untuk melamar pekerjaan di rumah tersebut sebagai juru masak dan pengurus rumah tangga. Tapi Miss Marple pun berkata kepada dia bahwa tugas utamanya adalah mencari mayat. Apakah berhasil? Lucy Aylesborough pun datang ke rumah tersebut dan dia menemukan bahwa keluarga tersebut memang kaya raya. Hanya saja tuan rumahnya sangat pelit. Tuan rumahnya bernama Mr. Crakenthorpe. Mr. Crakenthorpe memiliki 6 orang anak. Anak pertama bernama Edmund yang sudah meninggal saat perang. Nah, anak yang berikutnya yang perempuan bernama Edith, dia sudah meninggal juga, jadi tinggal 4. Tapi walaupun Edith sudah meninggal, dia sudah sempat menikah dengan seorang pria bernama Brian dan sudah memiliki seorang anak pula. Nah,
Kemudian yang masih hidup yang lainnya lagi ada yang bernama Emma Krekentop dan juga 3 kakak-kakaknya. Ternyata hubungan kekeluargaan mereka lumayan tegang juga karena ayah mereka itu sangat membenci anak-anaknya. Kenapa? Ya urusannya adalah uang. Jadi ternyata yang kaya raya itu adalah kakek mereka. Kakek mereka itu membenci anak laki-lakinya ya, si Pak Krekentop tua ini. Maka dia tidak memberikan warisan nih kepada anak laki-lakinya, tapi malah dia memberikan warisan kepada cucu-cucunya. Jadi si Pak tua Josiah Krekentop ini punya modal yang sangat besar. Nah, si anak laki-lakinya itu hanya ia beri bunganya aja. Padahal modalnya itu besar banget, itu nanti ketika anaknya ini udah meninggal, nanti harta warisan yang sangat besar itu barulah nanti akan bisa dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Tapi si Pak Krekentop tua ini walaupun sudah sakit-sakitan dan sudah sangat tua itu tidak kunjung meninggal dunia. Walaupun dia mencurigai bahwa anak-anaknya itu ingin meracuninya supaya anak-anaknya bisa cepat mendapatkan warisan. Tapi kenapa yang meninggal seorang wanita di atas kereta ya? Yuk ikuti terus kisah ini ya. Lucy Ellis Barrow itu kan wanita yang cantik dan simpatik. Dia juga sering mendengarkan curhatan dari mereka nih, para pria dan wanita di rumah tersebut. Tokoh lainnya yang sering berada di rumah tersebut juga adalah Dr. Quimper, yang merupakan dokter dari si Pak tua Krekentop. Di waktu senggangnya, Lucy Ellis Barrow berjalan-jalan. Ternyata dia mencari mayat. Jadi memang halaman rumah itu sangat luas. Tapi Lucy Ellis Barrow memang hanya memilih sudut-sudut tertentu di bagian tikungan kereta api. Ternyata memang betul di situ ada bekas mantel bulu dan juga ada bekas tempat bedak wanita. Lucy Ellis Barrow pun mengabarkan kejadian ini kepada Miss Marple. Miss Marple pun menyemangati Lucy untuk terus berusaha mencari keberadaan mayat tersebut karena sudah jelas pasti ada mayat dan mayatnya itu memang menggunakan mantel bulu. Hingga pada suatu ketika Lucy Ellis Barrow pun masuk ke dalam ruangan khusus yang lumayan jauh dari rumah, tapi itu adalah bangunan dari rumah tersebut. Hanya saja memang jarang digunakan. Di dalamnya ada banyak sarkofagus atau peti mati dari batu. Dan ketika ia buka, betul banget guys, di dalamnya ada tubuh seorang wanita, korban pencekikan. Polisi pun diundang untuk menyelidiki kasus itu dan semua anggota keluarga ditanyai apa yang mereka lakukan pada hari tertentu di tanggal tertentu. Dan apakah mereka mengenal wanita tersebut? Mereka semua menjawab tidak kenal dengan wanita tersebut. Dan mereka semua ketika diselidiki di tanggal tertentu, di waktu tertentu, ternyata tidak bisa memberikan alibi yang memuaskan bagi polisi. Tapi siapakah wanita tersebut? Emma Krekentop menduga bahwa wanita tersebut adalah istri dari kakak pertamanya yang sudah meninggal. Jadi, di masa perang, kakak pertamanya ini pernah menyurati Emma Krekentop bahwa dia akan menikah dengan seorang wanita. Tapi nggak lama kemudian ternyata kakaknya meninggal dalam perang. Dan wanita tersebut sama sekali tidak menghubungi keluarga Krekentop. Hingga beberapa minggu sebelum Natal, ada sebuah surat dari wanita tersebut yang mengatakan bahwa ia akan datang berkunjung ke rumah tersebut. Tapi ternyata wanita tersebut tidak jadi datang. Polisi pun bekerja keras untuk mengetahui identitas si wanita ini. Bahkan akhirnya mereka juga berhasil menemukan identitas wanita tersebut, yaitu bernama Anna Stravinska. Dia adalah seorang penari. Tapi apa hubungannya wanita tersebut dengan keluarga itu? Dan mengapa wanita tersebut harus dicekik? Apa keuntungan dari mereka ya untuk mencekik wanita tersebut? Apa motifnya? Tiba-tiba datang lagi 2 kematian di rumah itu guys. Jadi tiba-tiba saat makan malam mereka semua merasakan sakit perut kecuali si Lucy. Nah, mereka semua sakit dan satu orang yang bernama Alfred meninggal dunia.
Dan tak lama kemudian, ternyata kakak mereka yang bernama Harold pun meninggal dunia. Tapi tidak meninggal dunia di rumah itu guys, dia meninggal dunia di rumahnya sendiri. Jadi di rumahnya itu dia menerima kiriman paket isinya obat yang katanya dari dokter. Dan ia minum, ternyata berisi racun dan ia meninggal dunia. Sedangkan dokter Kuiper sendiri pun tidak mengirimkan paket itu. Jadi kemungkinan besar ada yang mengaku-ngaku nih sebagai dokter dan mengirimkan paket tersebut. Tapi siapakah pelakunya? Sebenarnya Miss Marple sudah mencurigai salah seorang di antara mereka. Tapi ia tidak yakin karena tidak ada bukti-bukti yang cukup. Maka Miss Marple pun meminta tolong sahabatnya untuk pulang dari Sri Lanka. Karena sahabatnya inilah saksi mata pada saat pembunuhan tersebut terjadi di kereta. Walaupun sebenarnya sahabatnya ini hanya melihat bagian belakang pria tersebut. Tapi Miss Marple sudah membuat suatu jebakan. Suatu hari Miss Marple sudah menyeting supaya mereka semua berkumpul dan mereka semua memakan sandwich ikan. Ketika Miss Marple makan sandwich ikan tersebut, ternyata ia tersedak oleh duri ikan. Maka dokter Kuiper pun datang dan memegang leher Miss Marple. Maksudnya untuk mengeluarkan duri ikan. Tapi ternyata Elspeth McGillicuddy pun melihatnya dan langsung berkata, dia itulah pelakunya. Ketahuanlah si dokter Kuiper. Padahal sebenarnya Elspeth McGillicuddy pun nggak tahu wajah pembunuhnya siapa karena ia hanya melihat dari bagian belakang kepala. Tapi dari bagian belakang kepalanya itu Elspeth McGillicuddy pun yakin banget bahwa dia adalah pelakunya. Dan setelah dipojokkan oleh polisi pun dokter Kuiper mengaku ternyata dialah pelakunya guys. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Jadi ternyata dokter Kuiper ini adalah pria yang sangat tamak. Dia melihat potensi untuk menikah dengan seorang wanita kaya raya, yaitu Emma Krakenthorpe. Tapi dokter Kuiper ini ternyata sudah menikah. Dan dia menikah dengan seorang Katolik taat yang tidak mau bercerai. Maka dokter Kuiper pun merencanakan untuk menghabisi nyawa istrinya. Dokter Kuiper pun juga nggak sadar kalau ternyata perbuatannya itu ada yang melihat. Selain itu, dokter Kuiper juga tamak. Ia menghabisi nyawa Harold dan juga Alfred nih, si kakaknya Emma. Supaya apa? Supaya kalau mereka sudah meninggal, maka warisan untuk Emma kan akan menjadi makin banyak. Jadi kalau kakak-kakaknya ini meninggal, tentunya si Emma Krakenthorpe ini akan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak. Dan dokter Kuiper pun juga sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa ayahnya Emma supaya dia bisa cepat-cepat mendapatkan warisan. Jadi ternyata dokter Kuiper lah pelakunya. Di suatu malam saat mereka makan malam, dokter Kuiper ini sempat memberikan racun di minumannya mereka. Dan lalu dia pulang. Jadi dia punya alibi. Dan yang mengirimkan pil berisi racun itu kepada Harold pun ya dokter Kuiper itu sendiri. Dan ternyata akhirnya dia mengakui semua perbuatannya. Begitulah kisah kereta 450 dari Paddington. Bagaimana menurut kamu akan kisah ini? Sampai jumpa di kisah nyeritain kamu berikutnya. Dah.